Halo semua, pada video ini saya mau menjawab pertanyaan dari seorang pengunjung yang meminta penjelasan khusus untuk beberapa pertanyaan ini. Apakah Tuhan harus mati dulu untuk menebus dosa manusia? Apakah Tuhan tidak bisa mengampuni saja bagi orang yang percaya dan memohon ampun dengan sepenuh hati? Kasihan deh Tuhan Yesus yang katanya tidak berdosa itu harus menerima beban dosa-dosa manusia. Menarik ya pertanyaannya. Jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, apakah Tuhan harus mati dulu untuk menghapus dosa manusia? Apakah Tuhan gak bisa mengampuni aja orang yang percaya dan memohon ampun dengan sepenuh hati? Jawabannya adalah bisa. Tuhan bisa mengampuni orang tanpa harus mati dulu. Apakah kita punya buktinya? Ya. Salah satu contohnya di dalam Matius 9 ayat 2, Markus 2 ayat 5, Lukas 5 ayat 20 mencatat bahwa Yesus sudah mengampuni orang sebelum dia disalibkan. Di situ Yesus berkata kepada orang lumpuh bahwa dosa orang itu sudah diampuni. Apakah benar dosa orang itu sudah diampuni? Ya. Seperti di dalam Matius 9 ayat 6, Markus 2 ayat 10, Lukas 5 ayat 24, Yesus berkata bahwa supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Jadi masalahnya apa? Kenapa Tuhan Yesus harus mati disalibkan untuk menebus dosa? Masalahnya adalah Tuhan menuntut kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita juga. Di dalam Matius 18 ayat 22, Yesus menjawab Petrus bahwa Petrus harus mengampuni saudara yang bersalah kepadanya sampai 70 kali 7 kali. Di dalam Lukas 17 ayat 4, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, bahkan jikalau saudaramu berdosa terhadap kamu 7 kali sehari, dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata dia menyesal, maka kamu harus mengampuni dia. Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Di dalam Matius 18 ayat 23-35, Yesus memberikan perumpamaan seperti ini. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Supaya gampang mengerti, kita anggap orang itu berhutang 100 miliar aja ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kita anggap aja hutang 1 juta ya. Jadi hamba itu berhutang 100 miliar kepada raja, dan semua hutangnya dihapuskan oleh raja itu. Dan sekarang dia ketemu hamba lain yang berhutang kepada dia 1 juta. Lalu ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasinya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga
akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi jelas ya? Apakah Tuhan bisa mengampuni dosa begitu aja? Bisa. Tuhan bisa begitu aja tidak menghitung semua dosa-dosamu, dan hal itu sudah Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan menuntut kamu juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Nah, coba sekarang kamu pikir ya, apakah Tuhan harus mengampuni kesalahan kamu, tetapi kamu tidak harus mengampuni kesalahan orang lain? Kalau kamu berpikir bahwa Tuhan harus mengampuni kesalahan kamu, dan kamu tidak harus mengampuni kesalahan orang lain, maka kamu berpikir kamu lebih Tuhan daripada Tuhan. Siapa kamu berani menuntut Tuhan untuk mengampuni kesalahan kamu, sedangkan kamu tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Bukan kamu yang punya hak untuk menuntut Tuhan mengampuni kesalahan kamu. Tuhan yang punya hak untuk menuntut kamu mengampuni kesalahan orang lain. Jadi sebelum bertanya apakah Tuhan tidak bisa mengampuni begitu saja, coba tanyakan itu kepada dirimu sendiri. Apakah kamu bisa mengampuni orang lain begitu saja? Nah, sekarang saya mau menyampaikan pertanyaan Yesus di dalam Matius 9 ayat 5, Markus 2 ayat 9, Lukas 5 ayat 23. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Coba jujur kepada diri kamu sendiri. Apakah kamu mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Oh, orang itu sudah menghina saya. Oh, orang itu sudah memperkosa. Oh, orang itu sudah membunuh. Oh, saya sudah baik sekali kepada orang itu, tetapi orang itu jahat kepada saya. Oh, saya tidak masalah mengampuni orang, tetapi kalau orang itu sampai berani melakukan ini, saya akan balas beberapa kali lipat lebih jahat. Saya tidak bisa memaafkan orang itu karena orang itu sudah sangat menyakiti saya. Pernah dengar orang yang berkata seperti itu? Atau kamu sendiri yang berkata seperti itu? Pernah dengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, hutang darah dibayar darah? Hutang apa yang lebih mahal daripada hutang nyawa? Nah, semua hutang inilah yang dibayar oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Termasuk hutang orang lain yang bersalah kepada kamu, sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Sehingga kamu sudah tidak punya alasan untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Walaupun kamu berkata bahwa orang itu hutang nyawa kepada kamu, Tuhan menjawab bahwa nyawa orang itu sudah dibayarkan kepada kamu dengan nyawa Yesus. Siapapun orang yang berhutang kepada kamu, apapun hutangnya kepada kamu, sudah dibayar oleh Yesus kepada kamu. Nyawa Yesus sebagai ganti nyawa orang-orang yang bersalah kepada kamu. Kalau kamu tidak mau menerima nyawa Yesus sebagai ganti nyawa orang yang bersalah kepada kamu, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kamu. Tuhan akan menghitung semua dosa dan pelanggaran kamu, yang artinya kamu akan dibuang ke dalam api selamanya. Apakah selamanya? Pasti. Kenyataannya, kamu dengan segala amal perbuatanmu tidak mampu menghindar dari kematian. Jangankan surga, kamu bahkan gak punya apa-apa untuk menuntut Tuhan membangkitkan kamu dari kematian. Tuhan gak punya hutang apapun kepada kamu. Dan sekarang kamu menolak Tuhan membayarkan hutang orang lain kepada kamu. Kalau kamu menolak nyawa Yesus yang sudah diberikan kepada kamu, berarti pemberian dari Tuhan tidak berharga bagi kamu. Atas dasar apa kamu berpikir bahwa nyawamu berharga di mata Tuhan? Itu sebabnya salib mempunyai garis vertikal dan garis horizontal dengan darah Yesus di tengah-tengahnya. Garis vertikal adalah Yesus membayar dosa kamu kepada Tuhan.
Garis horizontal adalah Yesus membayar dosa orang lain kepada kamu. Yesus bukan hanya menebus dosamu kepada Tuhan. Yesus juga menebus dosa orang lain kepada kamu. Itu sebabnya di dalam Matius 22 ayat 39, Markus 12 ayat 31, Yesus memerintahkan kamu untuk mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan perintah mengasihi sesama manusia itu setara dengan mengasihi Tuhan. Kalau kamu tidak mengasihi sesamamu, kamu tidak mengasihi Tuhan. Sampai sini paham ya? Di dalam Matius 26 ayat 28, Markus 14 ayat 24, Lukas 22 ayat 20, tercatat bahwa pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan memberikan itu kepada para muridnya. Lalu berkata bahwa itu adalah darah Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Di situ kita melihat kata perjanjian ya. Ketika kita mengikat perjanjian dengan seseorang, biasanya kita bukan cuma ngomong doang. Entah kita berjabat tangan, entah menulis di atas kertas lalu tanda tangan atau cap jempol, untuk menandai bahwa perjanjian itu sah. Perjanjian yang paling sah adalah perjanjian darah yang disaksikan oleh banyak orang. Dan itulah yang Yesus lakukan di atas salib. Perjanjian damai antara manusia dengan Tuhan, perjanjian damai antara manusia dengan sesama manusia yang disahkan, dimeteraikan, dan dibayar lunas oleh darah Yesus. Seperti di dalam Matius 9 ayat 6, Markus 2 ayat 10, Lukas 5 ayat 24, Yesus berkata bahwa supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu bangun dan berjalanlah, maka orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Begitu juga kebangkitan Yesus adalah tanda, supaya kita tahu bahwa perjanjian pengampunan dosa itu adalah benar. Yaitu suatu saat nanti, kalau waktunya sudah tiba, kita akan bangkit seperti Yesus dan hidup abadi di langit dan bumi yang baru. Jadi kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, Tuhan manapun yang menjanjikan surga neraka adalah omong kosong tanpa bukti. Tuhan yang mengampuni manusia juga omong kosong tanpa bukti. Sebab semua orang mati. Dan dari dulu sampai sekarang, gak ada satu orang pun yang bangkit dari kematian dan hidup abadi selain Yesus Kristus. Kenyataannya adalah Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan kita mengikat perjanjian darah yang kuat dengan Dia ketika kita melakukan perjamuan kudus. Kalau kamu menerima darah Yesus, kamu akan hidup. Kalau kamu menolak darah Yesus, kamu akan mati. Karena memang kamu akan mati. Jadi pertanyaan apakah Tuhan harus mati untuk menghapus dosamu? Saya jawab dengan pertanyaan balik kepada kamu. Apakah Tuhan harus mati untuk menghapus dosamu itu tidak cukup sebagai alasan supaya kamu juga mengorbankan perasaanmu, supaya kamu juga mengorbankan dirimu sendiri untuk menghapus dosa orang lain yang bersalah kepada kamu? Dan sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Apakah kamu mau menerima darah Yesus sebagai pembayaran? Sebagai ganti atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kamu? Atau kamu tetap tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu? Apakah kamu tetap mau membalaskan kejahatan orang lain dengan kejahatan? Atau kamu mau mengorbankan perasaan kamu, mengorbankan diri kamu sendiri untuk mengampuni orang lain? Seperti Tuhan udah lebih dulu mengorbankan dirinya untuk mengampuni kamu. Apakah kamu mau memilih hidup atau mati? Kalau kamu memilih hidup, kalau kamu mau menerima darah Yesus sebagai pembayaran atas kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kamu, kalau kamu mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu, ikuti doa ini sekarang ya. Yesus,
Aku menerima perjanjian baru yang disahkan dengan darah-Mu. Sekarang juga aku mengampuni semua orang yang bersalah kepadaku, karena aku telah lebih dulu diampuni. Dan sekarang aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Amin. Kalau kamu belum dibaptis, besok kamu cari gereja untuk dibaptis ya. Baca Alkitab setiap hari mulai dari Matius. Dan jangan lupa untuk ikut perjamuan kudus ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.坦然无惧，我来到施恩的宝座前，将你的名所当得的荣耀归给你。凡亲近你的必须借着血的献祭，你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的肩，慈爱和怜悯，你全心听我的声音。主，你像我样怜安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我，保护我性命，至高者你建立我心。Yeah, come on. 坦然无惧，我来到施恩的宝座前，将你的名所当的荣耀归给你。凡亲近你的必须借着血的献祭，你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的肩，慈爱和怜悯，你全心听我的声音。主，你像我样怜安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我，保护我性命，至高者你建立我心。诸神之中，谁能与你相比？你的作为也无可比。主，你像我样怜安慰和帮助，将平安充满我的心。